Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iko Andisa Putra dengan NIM 10204243 0005 dari kelas 2404. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum, tugas pendahuluan dari mata kuliah data mining. Nah, yang pertama kita download dulu dataset yang sudah disediakan. Terus kalau udah download eh, taruh aja di drive collab. Nah, kalau udah kalian buka browsernya. Saya itu ketik collab research Google. Nah, ini klik kayak begini. Setelah itu kita bisa new notebook, tunggu sampai muncul. Nah, kita juga bisa ganti nama juga kayak TP Praktikum. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan Google Colab sama Google Drive agar dataset yang baru kita taruh tuh terbaca. Cara itu from Google Colab import drive mount content drive. Nah, setelah itu kita bisa runkan aja. Dia akan meminta izin akses untuk menghubungkan Google Colab sama Google Drive ya. Nah, dia akan minta izin seperti ini. Kita konekin aja, dia akan muncul jendela juga. Lanjutkan aja dia. Kalau udah berhasil dia akan tambah logo akan centang. Nah, setelah itu kita akan mengimport library Panda dengan cara sintak itu import pandas as pd. Nah, ini tuh fungsinya tuh namanya biar ngubah file-file mentah terus jadi data yang lebih struktur. Yang disebut itu data frame, kayak mirip-mirip sama table di Excel juga. Data frame itu eh sangat gampang lah dilakuin di Python. Terus juga kata ASPD itu digunakan biar sebagai singkatan tuh biar nulisin kode yang selanjutnya tuh lebih gampang lah, lebih simple. Kita run aja. Setelah itu mungkin kita akan memberitahu cara baca data frame pandas dari Google Drive. Caranya itu kita menggunakan kode lokasi data content drive my drive collab notebook tuh foldernya ya. Habis itu nama filenya. Kalau udah kita df data frame read csv lokasi data. Nah, ini tuh biar biar terbaca lah. Kita itu aja, kita run aja. Setelah itu kita akan nampilin 10 baris pertama dengan kodenya dengan cara df tick head itu baris pertama kepalanya lah. 10 baris pertama kita ketik di sini 10. Saya run aja, dia akan munculin 10 kolom yang diminta, 10 baris yang diminta. Setelah itu kita akan nampilin 10 baris terakhir dengan cara df tail itu ekor, bisa dibilang baris akhir lah ya. Nah, ini kan tadi 10 tuh kita minta 10 baris, kita langsung run aja, dia akan muncul. Setelah itu kita akan
apa sih yang kita akan melakukan tahap data understanding setelah si data set yang tadi itu dimuat. Caranya tuh yang pertama kita akan menggunakan df shape. df df shape itu kegunaannya tuh biar berapa sih total baris atau kolom, jumlahnya tuh berapa, taran aja dia akan muncul. Setelah itu eh kalau ngeliat tipe data sama missing value tuh kita bisa menggunakan df info tutup apa buka kurung tutup kurung. Nah, kita akan melihat di sini nih semua semua ininya nih, semua info-info yang bakal muncul di sini. Setelah itu kita akan kayak mau di ringkas-ringkas aja lah, kayak ada mean atau median semuanya. Nah, cara itu df describe buka kurung tutup kurung, dia akan muncul nah seperti ini. Setelah itu mungkin yang terakhir bisa ngecek jumlah data yang ganda atau duplikat gitu. Cara itu df duplicate take sum. Nah, dia tujuannya tuh biar apa sesuai namanya, cari data yang ganda. Nah, setelah itu kita akan ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya tuh mengimpor matplotlib dan seaborn dengan cara import matplotlib pyplot as plt. Habis itu yang kedua ada import seaborn as sns. Nah, kita langsung run aja sambil menjelaskan. Nah, matplotlib itu library dasar yang digunain buat visualisasi grafis. Terus kalau seaborn tuh yang di atasnya matplotlib, fungsinya biar grafiknya tuh bagus, cakep, rapi, yang terus juga ada warna-warna juga, kayak mantep lah. Setelah itu soal selanjutnya cara membuat grafik histogram dari salah satu kolom numerik. Mungkin kodenya seperti ini. sns isplot df. Nah, ini kita pilih satu kolom, kita akan pilih kolom mungkin load area KDE true. Untuk title-nya mungkin kita bisa bikin luas lahan. Setelah itu plt show untuk munculin grafisnya. Kita langsung lanjutkan aja, dia akan muncul. Nah, setelah muncul tuh dia dia akan munculin data yang paling sering muncul yang mana atau modus. Habis itu dia akan nampilin kemiringan datanya gimana. Setelah itu kita ke soal selanjutnya, cara sintak untuk membuat boxplot dari salah satu kolom numerik. Mungkin kita bisa menggunakan sns boxplot x df nama kolom. Mungkin kita bisa pakai yang tadi, plot area. Setelah itu title-nya itu plt title sama boxplot luas lahan. Setelah itu kita bisa nampilinnya plt show. Nah, kita langsung
run aja, dia akan nampilin box plotnya. Kegunaannya tuh cara ngeidentifikasi juga, dia dia akan ada sebuah kotak tuh, dia akan nunjukin kuartil 1 sampai kuartil 3 dengan sama garis-garis panjang. Terus juga ada outlier itu diidentifikasi sebagai titik-titik. Habis itu yang jauh di luar garis tersebut. Terus juga ada titik di luar garis tuh ada batas juga. Kalau di luar dia akan tergolong ekstrim. Nah, soal selanjutnya adalah jelasin langkah-langkah utama dalam tahap data preparation. Data preparation itu data cleaning atau bersihin data yang kegunaan tuh biar data-data yang missing value yang di atas tuh ya kan kita udah cek, dia dia akan ngebersihin data-data yang kosong sama eh apa sih ngatasin outlier biar nggak ngacauin modelnya lah. Terus ada data transformation itu ngubah format data, kayak misalkan rentang angka diubah atau data kategori atau jadi data kategori teks itu jadi angka. Habis itu yang ketiga mungkin ada data reduction, kayak ngebuang kolom gitu yang nggak relevan lah, biar nggak memberi yang nggak terus yang nggak beri apa berikan dampak signifikan sama analisis, biar biar proses tuh biar lebih akurat sama lebih nggak berat-berat juga lah. Terus soal yang terakhir, jika terdapat missing value mungkin ya, eh kalau metode missing value tuh drop atau imputation. Cara apa, metodenya tuh dia ngapus baris kosong sama kalau imputation dia ngisi nilai yang kosong. Kelebihannya ya kalau drop gampang, terus nggak distorsi lah sama yang asli gitu, sifat asli. Nah, kekurangannya kalau kalau banyak banget yang kita hapus, kita bakal hilang informasi yang itu loh penting gitu. Nah, kalau imputation mungkin kelebihannya ukuran detail masih tetap utuh, tapi kekurangannya bisa ngubah variannya dan bisa memberikan bias sama analisis gitu jika diisi sama estimasi yang nggak tepat. Terus kalau outlier atau pencilan ya, metodenya tuh bisa trimming atau menghapus langsung data outlier atau capping, ngubah nilai ekstrim menjadi batas nilai wajar. Kelebihan sama kekurangannya tuh kalau trimming ya, trimming kelebihan datanya tuh jadi bersih sama statistik modelnya nggak keganggu, tapi kekurangannya dia akan motong jumlah sampel data. Kalau capping kelebihannya nggak ada data yang kebuang, tapi kalau kekurangannya eh, kita bisa ngubah fakta dari nilai asli data gitu. Nah, kalau data duplikat, metodenya itu ngapus data duplikat, habis itu dia nyisain satu data asli lah. Kelebihannya mungkin bisa menghindari algoritma sama uh, beri bobot duplikat gitu atau ganda sama data yang sama. Kekurangannya mungkin kayak harus hati-hati sedikit karena dataset, kalau misal datasetnya nggak punya ada yang unik, bisa aja dua kejadian itu bisa-bisa benar-benar terjadi sama nilai yang sama secara alami. Nah, itu eh, penjelasannya untuk nomor terakhir. Nah, eh, itu dari saya penjelasannya, dan mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.